Sudah jarang tampil bersama, kini hubungan rumah tangga Baim Wong dengan Paula Verhoeven tengah diambang keretakan. Ya, seperti yang diketahui sebelumnya, jika nama Baim dan Paula tengah santer diperbincangkan setelah keduanya diisukan akan segera bercerai. Selain itu, isu tersebut semakin memanas usai Nikita Mirzani sesumbar menyebut Baim Wong akan segera menjadi duda dalam waktu dekat. Nikita juga menambahkan bahwa Baim terlihat semakin fresh, seolah memperkuat spekulasi bahwa pernikahan Baim dan Paula sedang bermasalah. Hingga saat ini, baik Paula maupun Baim belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar keretakan rumah tangga mereka. Pada kesempatan kali ini, Velin Ratu Ayu selaku pembaca kartu tarot akan mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga Baim dan Paula. Lantas, benarkah terdapat sosok orang ketiga yang membuat konflik antara Baim dan Paula kian runyam? Kita lihat apakah adanya orang ketiga di antara mereka. Kalau aku merasakan energinya ada dari kecemburuan dan memang karena faktor orang ketiga. Ada faktor orang ketiga di antara mereka yang diawali dari pertemuan seorang sahabat lama, kemudian memicu kecemburuan dan pada akhirnya berujung pada orang ketiga sebagai tempat curhatan sang wanita. Kalau aku lihat betul ya, dari kartunya di awal memang faktor orang ketiga dan memang betul seorang tersebut memang orang lama dan memang orang ini juga sudah memiliki perasaan dan pada akhirnya pemicunya adalah dari permasalahan kecil sehingga menjadi besar dan dari curhatan menjadi sebuah perasaan cinta. Kalau dibilang mengenal sebenarnya hanya sebatas cerita masa lalu ya. Tapi pada akhirnya karena memang konflik antara kedua belah pihak ini sudah terjadi lama, dari yang kecil sampai yang besar, bertahan pada akhirnya seseorang masa lalu ini muncul ya. Pada akhirnya dari curhatan merasa nyaman dan akhirnya masa lalu ini pun muncul dan juga menjadi tempat sandaran. Kalau aku melihat sih lebih ke perempuannya ya yang memang sudah berniat untuk pergi ya. Karena di sini memang sebelumnya juga sudah ada konflik tapi memang konflik ini sudah berangsur-angsur membaik, tapi lama-kelamaan namanya perasaan tidak bisa dibohongin. Kalau dibilang pisah rumah, pisah ranjang iya, tapi kalau untuk pisah rumah masih ya, masih tinggal satu rumah tapi memang sudah kondisinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pisah ranjang ya, pisah ranjang. Ini akan menjadi sebuah cerita masa lalu di antara mereka dan memang konflik ini yang tadinya memang tidak berniat untuk menuju ke masa lalu tapi pada akhirnya berujungnya pada perpisahan. Makanya hati-hati dalam berucap karena ucapan itu adalah doa. Melulu soal sosok orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Diketahui konflik yang terjadi antara Paula dan Baim juga disebabkan oleh perdebatan sifat yang menjadi faktor keretakan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, Velin Ratu Ayu pun mencoba menggali lebih dalam terkait perbedaan yang selama ini membuat Paula dan Baim cekcok saat menjalani hubungan rumah tangga. Sang pria ini lebih diktator, artinya emang segala keputusan ada di tangan beliau sehingga sang wanita ini juga merasa tidak nyaman. Kalau sang wanita sebenarnya orangnya lemah lembut tapi juga tegas. Ya, bahkan ketegasannya ini terkadang juga membuat beliau ini merasa kayak tidak dihargain. Ya, kemudian juga di sini merasa kayak harus memelas, harus memohon dalam segala hal. Ini juga yang tidak bisa, salah satu prinsip yang tidak bisa dipertahankan lagi oleh seorang wanita ini ya. Sebab biasanya kan harusnya kalau dalam satu pernikahan tuh jejak pendapat berdua itu boleh, tapi tidak boleh diktator. Artinya dibicarakan dengan kesepakatan bersama. Tapi di sini yang terjadi kalau aku lihat bahwasanya yang pria lebih dominan, maka itu juga yang menjadi pemicu awal terjadinya memanasnya peristiwa ini sampai dengan merujuknya kepada keperceraian. Tapi kedua-duanya ini nampaknya tidak mau mengalah ya, sama-sama butuh kasih sayang, merasa butuh kasih sayang tapi juga merasa ingin diperhatikan dulu. Maka ini juga yang menjadi pemicu
ya dari tadi pemicunya adalah kurangnya pengertian sebenarnya, dan diktator ini yang tidak bisa menyatukan mereka kembali. Berarti keduanya sama-sama keras. Sama-sama keras, sama-sama prinsipal, itu dia. Susah kalau rumah tangga tidak ada yang mau mengalah dan lebih dominan diktator ya, dua-duanya diktator, maka tidak akan pernah bisa bersama, alias susah untuk dipertemukan kembali. Kalau yang lebih mengalah yang wanita ya, yang wanita ini lebih dominan untuk mengalah. Di sini sifatnya karena beliau ini sifatnya keibuan, penyayang juga, dia lebih mementingkan perasaan ya, perasaan sang suami. Tapi sebaliknya sang suaminya ini yang memang sifatnya keras ya, sehingga dia juga lama-lama suatu hubungan kalau berjalannya satu arah itu tidak akan baik, maka kesabaran pun ada batasnya. Maka itulah yang menjadi sebuah prinsip untuk mengakhiri sebuah pernikahan yang memang sudah dirasa tidak cocok. Kalau sifatnya dia orangnya pendiam, nah di balik sifat pendiamnya dia juga memiliki batas kesabaran. Maka ketika kesabarannya dia sudah habis, maka dia juga akan memiliki sifat menyerang ya, menyerang balik, dan juga aku bilang kalau untuk refleks tidak, tapi akan lebih kepada berteriak ya, berteriak histeris karena sudah itu tadi yang diawali dari perasaan, memendam perasaan dari hal kecil sampai dengan hal besar, dan pada akhirnya setiap wanita itu pasti akan memiliki batas kesabaran tersendiri ya. Maka itulah yang akan terjadi, yaitu ya udah, kalau sudah tidak bisa meluapkan emosinya karena emosinya juga sudah tertahan sudah lama, maka sifatnya yang terjeleknya beliau adalah memilih untuk berteriak dan pergi. Dia tipikal orang yang tidak mau ambil pusing, dan ketika dia pusing juga daripada nantinya memicu suatu pertengkaran yang besar, dia memilih untuk pergi untuk menenangkan diri. Itu dia.